Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian. Yuk, untuk lebih cepat kita langsung saja. Pertama kita buka modelnya, kemudian kita masuk ya, model, terus kita klik login. Ya, masukkan username yang sudah oke. Ya, setelah kita ketik username dan password, kemudian kita klik tombol login. Ya, ini ada beberapa mata pelajaran. Kita mulai dari pembahasan mata pelajaran pertama. Ya, tema 1, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita langsung soal nomor 1, ya, continue the last preview. Ya, pertanyaan nomor 1, pernyataan yang salah tentang perkembangbiakan tumbuhan adalah ini di sini. A, pisang berkembang biak dengan tunas, betul. B, mangga berkembang biak dengan biji, bisa. C, cocor bebek bertunas dengan tunas adventif. Ya, tunas adventif ini tunas yang muncul bukan dari bonggol, ya, bisa dari daun, ini namanya tunas adventif, jadi ini juga betul. D, suplir berkembang biak dengan tunas, ya, ini salah. Ya, suplir harusnya berkembang biak dengan spora. Pertanyaan nomor 2, tumbuhan paku, jamur, dan lumut merupakan contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara spora. Paku, jamur, dan lumut itu berkembang biak dengan spora. Ya, kita lanjut next baik. Pertanyaan nomor 3, berikut ini yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara tunas, yaitu yang dengan tunas yaitu mangga dan pisang. Pisang bisa tunas, mangga tidak. B, pisang dan padi. Pisang bisa dengan tunas, padinya dari biji. C, mahoni dan bambu. Mahoni tidak bisa dari tunas, sedangkan bambu bisa. Jawaban D, bambu dan pisang. Lanjut next pagi. Pertanyaan nomor 4, berikut merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu tunas, umbi batang, umbi tanah, tunas batang, umbi lapis, akar tinggal, dan geragih. Ini bisa tunas, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, okulasi. Okulasi itu harus dibantu oleh manusia. Ya, jadi tidak bisa untuk pilihan C, stek. Stek juga harus dengan bantuan manusia. Untuk D, tunas, umbi batang, umbi akar, tunas daun, umbi lapis, akar tinggal, dan geragih. Ini juga bisa secara vegetatif alami. Ya, jadi ada 2 pilihan. Ya, kita coba saja yang A.
pertanyaan nomor 5, berikut ini yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis, yaitu umbi lapis. Ini bawang. Jadi umbi lapis adalah umbi yang terbuat dari lapisan-lapisan kulit atau daunnya. Umbi contohnya bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Di bawah ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah vegetatif alami okulasi, mengenten, cangkok, stolon. Ya, yang alami adalah stolon. Geragih atau stolon. Itu yang alami. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Ya, tunas yang muncul dari daun-daunnya ini termasuk tunas adventif. Tanaman mangga dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara tanaman mangga vegetatif buatan ini bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Ya, selesai 8 soal, kemudian kita klik finish attempt. Ya, kita lihat semua pertanyaan answer 7 ini sudah terjawab semua. Kalau sudah selesai, kita klik submit all and finish. Konfirmasi apakah kamu yakin mensubmit, klik submit. Ya, nomor 4. Berikut merupakan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Tunas alami, umbi batang, umbi tanah. Oh, umbi tanah. Ya, umbi tanahnya itu salah memang. Ya, harusnya berarti jawaban D, umbi tanah, tidak ada ya. Umbi lapis, umbi batang. Umbi lapis, umbi batang. Itu. Oke. Ya, selesai finish review. Oke, selanjutnya kita coba pelajaran SBDP. Ya, tema 1. Langkah pembuatan patung. Ya, ada 6 pertanyaan. Nomor 1, patung dari bahan lunak biasanya mempergunakan bahan lunak, bahan yang bisa ditekan-tekan sehingga membuat bentuk yang berubah-ubah. Bahan lunak, tanah liat dan lilin. Nah, itu bahan lunaknya. Nomor 2, contoh karya seni rupa 3 dimensi. 3 dimensi adalah 3 dimensi berarti harus punya panjang, lebar, dan tinggi. Ini contohnya patung. Bahan yang cocok untuk belajar membuat patung untuk anak-anak SD adalah yang cocok membuat patung tanah liat yang murah meriah, bisa dicari di sawah-sawah. Jadi tanah liat.
Saat membuat patung, usahakan tanah liatnya tidak terlalu lembek agar tanah liat yang lembek tentu untuk pembuatan, untuk membentuknya akan sulit karena lengket. Jadi tidak terlalu lembek agar tidak terlalu lengket. Oke, pertanyaan nomor 5. Patung merupakan hasil karya seni, itu ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Patung ini termasuk karya 3 dimensi. Patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati jasa seseorang, kelompok atau peristiwa bersejarah disebut patung. Untuk memperingati jasa berarti monumen, patung monumen. Nih, oke. Finish. Submit all and finish. Submit. Oke. Nomor 1, patung dari bahan lunak menggunakan bahan tanah liat dan lilin. Betul. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Betul. Bahan yang cocok untuk belajar membuat patung untuk anak SD adalah tanah liat. Betul. Saat membuat patung, usahakan tanah liatnya tidak terlalu lembek agar tidak lengket. Betul. Patung merupakan karya 3 dimensi dan peringatan sejarah, itu monumen, patung monumen. Oke. Kita lanjut dengan pelajaran IPS. Masih tema 1. Karakteristik geografis dan sosial ASEAN. Negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara adalah Singapura. Terbaik pendidikan tentu relatif sesuai dengan pandangan masing-masing. Perhatikan negara-negara berikut. Negara Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan ditunjukkan oleh yang berbentuk kepulauan berarti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. 1, 5 Vietnam, 3 untuk Singapura, hanya 1 di Pulau Kalimantan. Thailand juga 1 guys Indonesia, Vietnam dan Filipina. Next page. Negara terkaya di Asia Tenggara. Yang paling kaya adalah Brunei Darussalam, mempunyai penghasilan dari minyak bumi dan gas alam. Lanjut pertanyaan nomor 4. Kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah ASEAN.
ya, Association Southeast Asian Nation, perkumpulan atau persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kalau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. APEC juga semua, bukan hanya Asia Tenggara. AFTA, ASEAN Free Trading Area, kerjasama ASEAN Free Trading Area, kerjasama negara-negara ASEAN. Oke, jadi ASEAN ya, kerjasama. Pertanyaan lanjut nomor 5. Berdasarkan letak astronomis tersebut, maka Brunei Darussalam memiliki iklim. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini memiliki iklim. Ya, iklim berarti dilihat dari garis lintangnya, mulai dari 0 derajat Khatulistiwa, ini tropis, kemudian subtropis, sedang, dan dingin. Ya. Nah, Brunei Darussalam ada di Asia Tenggara. Nanti kita coba subtropis. Ya. Nomor 6, berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Ya, selesai 6 soal, finish attempt. Ya, submit all and finish, submit all and finish. Ya, nomor 5 salah. Negara sistem pendidikan terbaik Singapura. Kemudian negara berbentuk kepulauan Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Negara terkaya Brunei Darussalam. Kerjasama ASEAN. Ya, yang salah nomor 5, letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis tersebut. Ya, soalnya tersebut tapi tidak ada penjelasannya. Ini masih kurang, soalnya masih kurang sepertinya, sehingga kita tidak bisa memilih jawaban yang benar. Oke, lanjut finish review. Ya, kita coba pelajaran selanjutnya, yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, penerapan nilai Pancasila. Nomor 1. Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus kita tunjukkan dengan perbuatan seperti: A. Mendengarkan perintah dan menjauhi larangan agama. B. Melaksanakan semua perintah Tuhan karena rasa takut. C. Melaksanakan perintah dan larangan dengan penuh ikhlas. D. Melaksanakan semua perintah Tuhan karena ingin dipuji. Ya. Taat kepada Tuhan berarti kita melaksanakan perintah dan larangan Tuhan dengan penuh ikhlas. Ya. C. Gambar di samping sesuai dengan Pancasila, sila ke. Nah, di sini dari gambar terlihat ada anak yang jatuh. Kelihatan dari siku tangan dan kakinya itu seperti luka-luka ya. Kemudian ada kulit pisang. Jadi kemungkinan anak ini jatuh menginjak kulit pisang. Jatuh karena menginjak kulit pisang dan ada temannya yang menolong.
Ya, berarti gambar di samping sesuai dengan sila ke. Ya, ini berarti kemanusiaan. Ya, anak ini mau menolong, sila kemanusiaan. B. Makna yang terkandung dalam Persatuan Indonesia adalah ya, A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. B. Menghormati hak orang lain. C. Rela berkorban demi bangsa dan negara. D. Mengutamakan budaya musyawarah. Ya, Persatuan Indonesia adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dibanjiri dengan informasi dan produksi luar negeri. Meskipun demikian, banyak contoh yang menunjukkan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, antara lain meskipun banyak produk yang datang, tapi bangsa Indonesia tetap menggunakan hasil buatan sendiri. Ya. A. Menggunakan hasil buatan sendiri. Ini kebanggaan kita. Soal nomor 5, Edo sedang ikut ibunya membeli buah di sebuah kios di tepi jalan. Tak jauh dari tempat mereka membeli buah, ada seorang kakek yang kesulitan menyeberang jalan. Sebagai anak yang baik, Edo menolong kakek tersebut untuk menyeberang jalan. Perilaku yang dilakukan Edo merupakan wujud pelaksanaan Pancasila, khususnya sila yang berbunyi, ya, ini menolong, berarti rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar di samping menggambarkan, ya, ini orang sedang bekerja sama, gotong royong, bekerja sama, menggambarkan bekerja sama. Ya, jadi setiap orang mendapat tugas sesuai dengan kemampuannya. Di bawah ini contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya. Berbakti kepada orang tua berarti di rumah, rukun dengan tetangga, menghormati guru di sekolah, menghormati orang tua di rumah. Jadi rukun dengan tetangga. B. Terhadap budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, maka sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai warga negara yang baik adalah berusaha mengenalnya sebagai pengetahuan umum, menganggap budaya kita perlu ditingkatkan mutunya, berusaha mempelajari dan mengembangkannya. Ya, sebagai warga negara yang baik adalah berusaha mempelajari beraneka ragam kebudayaan. Ya, selesai. Finish attempt. Submit all and finish. Submit all and finish. Ini. Oke, finish review.
Lanjut, kita kembali ke dashboard. Kita lihat pelajaran selanjutnya. PKN sudah. Kita coba pelajaran bahasa Indonesia. Ya, baca paragraf ini dengan seksama. Kita baca dulu ya. Pemanasan global, perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut menyebabkan kemarau panjang hingga hujan yang tidak menentu. Peristiwa alam tersebut berdampak pada keadaan alam daerah tertentu, misalnya di dataran tinggi. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah terkikis dan rapuh. Keadaan alam tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor. Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global yang merusak lapisan ozon. Pemanasan global dapat terjadi karena penggunaan energi listrik atau bahan bakar kendaraan secara besar-besaran. Aktivitas manusia tersebut dapat menimbulkan emisi gas yang dapat merusak lapisan ozon. Hal terpenting yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi. Dengan demikian dampak pemanasan global dapat berkurang. Kesimpulan dari paragraf pertama adalah pemanasan global, perubahan iklim terjadi. Di sini perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Penyebab perubahan iklim menyebabkan terjadinya bencana alam. Kesimpulannya adalah perubahan iklim berpotensi menyebabkan bencana alam. Baca paragraf ini dengan seksama ya. Kalimat utama paragraf pertama teks tersebut, kalimat utamanya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Ya, kalimat utama paragraf ada di awal kalimat. Ya. Untuk pemanasan global ini harusnya judulnya. Jadi sampai di titik perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Kata-kata berikut yang termasuk kata baku adalah kata baku. Kadaluarsa, lemari, istighfar. Kata bakunya lemari. Perhatikan teks berikut. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan diikuti dengan pembuahan. Proses pembuahan merupakan perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Ide pokok paragraf di atas adalah perkembangbiakan generatif perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Nah, ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Oke, lanjut. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut.
kesimpulan. Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah minuman manis dapat diganti dengan buah yang banyak berair, yang banyak mengandung air. A. Perhatikan teks berikut. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Ini ya, tadi sudah kesimpulan dari bacaan. Ya, tumbuhan yang berbunga mengalami perkembangbiakan secara generatif. Oke, A. Kata baku dari tentram. Tentram. Kata baku dari kata tentram adalah tenteram. Ya, kata baku. Ya, finish. Ya, submit all and finish. Submit. Iya. Yes, kesimpulan. Oke, di sini berarti kita ada 3 soal yang salah. Soal nomor 1 kesimpulan. Nah, kita harus lebih memperdalam lagi tentang materi membuat kesimpulan, kemudian kata baku. Finish review. Ya, demikian saja pembahasan sampai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih diperbanyak lagi belajar, banyak membaca dan banyak belajar agar kita semakin luas pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.